saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, mujizat pasti terjadi, amin. Mujizat terus terjadi di gereja kita, Gereja Tiberias Indonesia. Karena kita bersyukur, yaitu Gembala Sidang kita diberi perintah untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan banyak mujizat terjadi melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan malam hari ini saudara kita akan mendengarkan sebuah kesaksian, yaitu dari Ibu Bernike Marpaung, saudara, bagaimana dia disembuhkan Tuhan melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan dari sakit jantung. Langsung saja kita jumpai Ibu Bernike. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Bu? Baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, Ibu hari ini kesaksian apa Ibu? Kesaksian aorta saya robek. Nama saya Bernike Boru Marpaung. Umur saya 75 tahun. Ya, awalnya gimana? Awalnya saya pagi-pagi sakit di dada tidak terkatakan. Ya, saya mau menjerit kagak bisa. Tetapi dalam pikiran saya teringat Tuhan Yesus. Saya berteriak, tapi tidak kedengaran. Tuhan, begitu. Baru pas saya bilang Tuhan Yesus, saya agak bisa lega bernapas. Tetapi setelah itu saya lemas, saya langsung masuk ke rumah sakit di Jakarta, dibawa anak-anak. Saya di sana sudah nggak sadar. Dan dokter bilang pada hari itu saya harus dioperasi. Nah, anak-anak saya bertanya, kalau dioperasi bagaimana dok? Hanya 20% katanya hasilnya katanya. Ya jadi kalau begitu lebih bagus tidak usah dioperasi. Kata anak-anak saya semua, kalau memang tidak tipis sekali harapannya gitu. Nah setelah itu mereka minta saya supaya saya dibawa ke kamar saja, jadi bisa lihat-lihat gitu sama jadi tidak usah di ICU gitu. Nah setelah itu waktu saya hanya 24 jam kata dokternya. Oh Ibu waktu itu nemenin ya? Anaknya nemenin ya? Coba. Semua anak-anak saya ya. Nemenin, iya. Jadi si mama itu dibilang ada robek di jantungnya. Jadi keluar darah. Nah ketika keluar darah itu berarti bisa robekan itu bisa melebar gitu. Apanya yang robek? Aortanya. Jadi pembuluh darah yang menuju ke kepala ini. Ke kepala. Ya, tapi di dada sih tetap. Ya, di jantung ya. Dan itu katanya paling dahsyat banget sakitnya. Nah, waktu itu si mama itu dibilang kalau dia melebar, maka gelembung dia kan ada 3 lapis tuh. Jadi lapisan kedua ketiganya itu bisa pecah sewaktu-waktu. Oh, ada data medisnya. Ya. Oh, ini data medisnya. Oh, jadi iya. di sini robeknya nih, di sini di daerah sini. Yang benjol ini adalah darah, gelembung darah. Oh, darah ya. Nah, jadi kalau semakin banyak darah keluar, itu pecah, bisa pecah sewaktu-waktu. Makanya diharuskan operasi dalam tempo 24 jam. Operasi bypass. Bypass, ya. Iya, jadi dikeluarin semua gitu ya jantungnya. Terus dipotong yang robek, diganti dengan yang apa sih namanya? Yang palsu gitu loh. Imitasi gitu. Ya, bukan ring ya, bukan ring. Ya selaput baru. Selaput baru ya. Ya, kita ya itu udah teknologi ya, kita nggak ngerti kedokteran. Iya. Nah, tapi dia bilang yang sakit begini tuh jarang bertahan lama gitu. Jadi paling kesembuhannya 20% dari kalau dioperasi. Dioperasi. Jadi kalaupun dioperasi sembuhnya 20%.
gitu ya. Kemungkinan berhasil tuh Kemungkinan berhasilnya 20%. 20%. Jadi banyakan gagalnya gitu. Banyakan gagal, banyakan meninggal malahan gitu. Banyakan yang meninggal. Iya, makanya waktu itu kita nggak mau kasih si mama ini masuk di ICU. Karena kita pikir ya kalau udah tinggal cuma sehari ini mendingan kita pegang-pegang aja sama kita doa-doain gitu loh. Jadi umurnya tinggal sehari gitu? Iya. Biasanya masa kritisnya itu katanya karena ya itu tadi bisa tambah melebar kan pendarahannya. Bisa gitu. melebar gitu ya? Iya. Nah jadi kita nggak mau kasih mama di ICU. Ya mendingan kita lihat aja deh kalau emang cuma punya 24 jam gitu. Jadi kita semua anak-anak jaga di rumah sakit waktu itu. Waktu itu lagi COVID lagi ya. Oh, jadi akhirnya dirawat di rumah sakit. Ada fotonya dirawat di rumah sakit ya? Oh ini ya? Ya itu. Oh ini. Nah itu mama saya di bius gitu ya. Jadi dikasih morfin dosis tinggi. Karena itu memang sakitnya itu luar biasa katanya. Painkiller gitu. Painkiller ya. Suntikan painkiller ya. Iya betul. Terus ini satu ada lagi fotonya ya. Jadi dia teler terus tuh dia. Ini udah morfinis nih dulu. Iya. Nah, Terus. Jadi kita kan menolak ya. Padahal dokternya tuh bilang nggak apa-apa nanti kita bantu gitu loh. Tapi kita kayaknya nggak usah deh dokter, nanti malah mempercepat ya gitu maksud saya. Kalau memang 24 jam kalau bisa ya udah deh biarin aja gitu loh, 24 jam itu kita nikmati gitu. Nah sebagai anak perasaan ibu gimana? Mamanya tinggal 1 hari lagi loh. Iya itu kita nggak mau gitu, nggak mau biarin kita pegang-pegang aja gitu. Kita maunya begitu semua anak-anaknya. Jadi sayang gitu ya. Iya gitu. Jadi kita nggak kasih dia masuk ICU. Kalau di ICU kan kita nggak bisa masuk, ya kan? Nggak bisa doain juga. Nggak bisa doain juga. Akhirnya dimasukkan di ruang. Di kamar biasa aja ya dia di kamar. Terus dikasih apa tuh? Berjamuan juga ya? Ya. Didoakan juga. Didoakan. Ya dikasih minyak urapan. Kita doain. Kebetulan waktu itu adik saya ini sering ke Tiberias ya. Oh ya boleh. Pak Doni ke Tiberias ya? Iya. Jadi memang waktu itu mama ini bisa dibilang nggak sadar. Jadi saya itu kalau kerja jam 6:30 udah berangkat, terus pulang ke kantor jam 6 saya langsung ke rumah sakit, tidur jam 9 saya harus begadang lagi sampai jam 4 pagi. Nah itu jam 2 pagi itu saya sering bilang mah mau dengar firman Tuhan ya. Dia cuman iya gitu aja, nggak tahu dia dengar apa enggak, tapi saya tetap bacain renungan untuk mama. Terus setiap suka datang ibadah juga hari Minggu ke sini ya? Iya betul. Jam berapa itu Pak? Jam 8. Jam 8 sesinya Pak Aristo, Pak Riaji. Oh minta doain juga ya sama Pak Aristo. Gimana bilangnya gimana? Mama itu waktu pertama kesini kan memang COVID ya. Jadi dia itu sebenarnya nggak bisa jangan duduk, jalan aja susah, lemah lah. Tapi begitu sampai di gereja pertama dia setelah pasca sakit itu, dia bersemangat. Dia bersemangat untuk tetap ke gereja gitu. Bahkan kayak tadi waktu kita masuk pertama, saya akhirnya suruh mama duduk. Saya yang khawatir mah. Iya. Karena terlalu bersemangat. Akhirnya selalu ibadah jam 8 gitu ya? Iya, jam 8. Didoakan juga didoakan sama Pak Aristo, sama tim doa. Doanya gimana doanya? Ya minta kesembuhan untuk jantungnya gitu, jantung baru dibilang. Dan benar, ternyata jantung baru waktu terakhir kita kontrol itu mungkin Kak Veronica bisa jelasin. Iya. Jadi mama saya ini sering saya lihat lari-lari dia ke bawah itu ke Pak Aristo. Saya nggak ngikutin tapi saya liatin dia lari-lari minta didoain. Lari sendiri gitu? Iya dia pergi. Nggak dipegang gitu? Enggak. Iya. Minta didoain diurapin minyak gitu kan. Nah, jadi saya lihat dia semangat sekali gitu ya. Jadi ya udah biarin aja kalau dia meyakini itu gitu ya. Nah jadi kami tuh setiap bulan kan harus kontrol. Kita nggak ada upaya lain ya selain memeriksakan kesehatan mama ini setiap bulan ke rumah sakit lah, ke salah satu rumah sakit besar ya. Nah jadi bulan Februari kemarin tuh dokternya bilang, ibu sakit apa? Dia bilang robek jantung, aorta dissection gitu. Terus tapi saya nggak lihat ada yang robek katanya gitu. Nah itu dari hasil EKG ya, nggak ada Bu kata gitu. Kita tuh bengong gitu kan. Iya tapi ibu saya sakit, saya bilang gitu. Padahal tadi ada datanya ya. Iya. Tadi robek ya. Jadi
tiba-tiba bulan Februari nggak ada robeknya. Nggak ada. Jadi yang nutup siapa itu? Ya Tuhan lah. Puji Kan Tuhan. kita nggak berikan bisa. tepuk tangan yang meriah. Iya. Orang bypass aja cuman 20% belum tentu berhasil juga kan. Ternyata ditutup jantungnya ya. Ditutup Jangan ya. robek. Jadi nah karena dokternya kurang yakin juga mungkin ya, disuruh ulang lagi EKG-nya. Diulang lagi. Maksudnya nggak yakin gitu. Dia mungkin gak yakin juga gitu kan. Terus hasilnya? Diulang lagi. Nah terus dibilang lagi, nggak ada robek Bu. Nggak ada robek. Puji Tuhan. Sekali kita berikan Iya. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Padahal Iya. tadi itu ada saudara itu ya. Itu Iya. gambarnya itu. Ada dia robek. Iya, Terus jadi- periksa lagi udah nggak ada robeknya. Iya. Jadi ketutupnya karena apa itu? Jadi secara klinis ya gumpalan darah yang keluar ketika yang merembes dari robekan itu menjadi dinding baru menutupi si luka itu. Puji Kayak Tuhan. gitu. Dinding baru. Nah, Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada satu lagi. Jadi darah Yesus jadi dinding baru. Iya, betul. Amin. Luar biasa. Nah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu ya. lagi, ibu saya tuh dibilang malah, ibu ini jantung ibu ini untuk usia 75 tahun dan pernah robek jantung, jantung ibu itu fungsinya 72%. Nah biasanya umur 60 aja itu udah bisa 50% fungsi jantungnya Fungsi jantungnya. manusia. Ya, Sedangkan ibu ini 72, 72. Jadi Sekali jantung kita baru. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. jantung baru, Jantung baru ya. jantung baru. Jantung baru. Boleh sedikit Ibu, jantung baru Ibu ya? Ya, Enggak, pernah ini lagi apa kayak ditimpa apa itu beton apa yang Ibu ceritain ya? kebetulan tidak. Oh, udah enggak Ya. lagi ya? Jadi kalau saya kontrol setiap bulan, dokter selalu nanya, apa dadanya sakit Bu? Tidak pernah saya bilang gitu. Padahal dulu waktu sakit itu seperti ditimpa apa itu? Wah, nggak tahu lagi saya bilangnya. Oh, sakit sekali gitu Udah ya? nggak seperti dicabik-cabik begitu ya, sakit sekali. Nyeri ya? Iya, bukan nyeri lagi saya pikir itu. Seperti disayat-sayat gitu Iya, ya? seperti Sekarang- dirobek-robek. Seperti dirobek-robek. Iya. Sekarang gimana? Masih seperti dirobek-robek atau udah bagus? Tidak. Tidak ada ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Bersyukur ya Bu ya. Ya, saya bersyukur Tuhan telah menyembuhkan saya. Jadi untuk teman-teman saya yang sakit, saya berharap supaya semangat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, dia tahu apa yang kita perlukan. Ya. Itu sih. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh Ibu sedikit tambahkan? Dan apa dan, lagi? Ya. dan terima kasih kepada Bapak Aristo Pariaji yang telah mendoakan saya setiap minggu. Semoga diberkati Tuhan Yesus. Puji Ya, Tuhan. saya kurang pintar bicara ya. Talenta saya hanya masak di rumah. Masak apa? Masak apa? Ya masakan Batak lah. Ya boleh Ibu terakhir ya. Ya boleh. Ya boleh. Ya. Juga boleh. Jadi ini sebenarnya ibu saya nggak pinter ngomong depan umum nih. Memang saya bilang, Mama, kamu sudah dapat mukjizat dari Tuhan. Kamu harus memberikan kesaksian kepada semua orang. Saya bilang gitu. Nah jadi dia memberanikan diri nih sekarang nih mama saya. Meskipun ada kurang-kurangnya, mohon maaf ya. Tapi kami berharap malah kisah mama ini bisa menjadi semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di sini. Sambil kita mendengarkan dari Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin, kemuliaan bagi Tuhan. Satu lagi Bapak sebagai penutup Pak. Buat jemaat Tiberias, percayalah bahwa jika Tuhan berkenan, semua penyakit akan dipulihkan, disembuhkan. Yang penting kita yakin kepada Tuhan dan berserah.
dan kita harus juga meminta dukungan doa dari sahabat ataupun pendeta di tempat kita bergereja, ya. Dan memang kuasa perjamuan dan minyak urapan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, demikian kesaksian Ibu Bernike Marpaung sembuh dari sakit jantung yang robek dan bebas operasi bypass. Harusnya dioperasi dan dokter nyatakan sebenarnya umurnya tinggal 1 hari, tapi sekarang sudah 4 tahun ya dari ketika kejadian itu, dan jantungnya seperti baru, bahkan dikatakan untuk usia 75 harusnya di bawah 60%, tapi justru Ibu Bernike jantungnya sekarang 72%. Hari ini mujizat pasti terjadi, bangkitkan iman saudara, tekun perjamuan kudus dan minyak urapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizat pasti kita alami semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya.